Ini sambungan yang kedua. Nanti lihat yang berikut. Baik, saya lanjutkan. Jadi berkat Tuhan, saudara harus mengerti. Bentuknya itu didikan, bukan memanjakan. Kalau jerat itu pasti memanjakan. Itu bedanya, saudara. Nah, maka itu dalam Ibrani pasal 12 mulai ayat 5, coba kita lihat ya. Ibrani 12 mulai ayat 5. Ya, yang dari IG baru gabung. Saya sapa anak saya dulu lagi berobat. Endang gimana pengobatannya? Tuhan pasti tolong ya. Ibrani 12 mulai ayat 5. Selalu ingat bahwa di berkat itu adalah didikan. Kita nggak bisa menghindari itu. Ibrani 12 mulai ayat 5. Judulnya nasihat supaya bertekun dalam iman. Oke. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Yahweh mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, didikan, hajaran, Tuhan memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita. Nah, inilah berkat. Saudara, ini luar biasa. Berkat itu berupa didikan, ganjaran, hajaran, penderitaan. Saya ulangi, ayat 8 Ibrani 12. Tetapi jikalau kita, saya ganti kita, bebas dari ganjaran, hajaran, didikan yang harus diderita setiap orang, maka kita bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Terjemahan lama, anak haram, saudara. Ayat 9. Selanjutnya, saya suka ayat 9 ini ya. Selanjutnya, dari ayat kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran, hajaran, didikan. Mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Nah, ini bedanya berkat dengan jerat di ayat 10. Ya, kita akan melihat perbedaan yang jelas sekali berkat dan jerat. Sebab mereka mendidik kita, Papa di surga, Papa duniawi, dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang Papa kita anggap baik. Tetapi Papa di surga menghajar kita. Ini berkat. Jadi yang selama ini mindsetnya, pola pikirnya, setiap kali mendengar kata Tuhan memberkati saudara, langsung matanya ada bintang-bintang. Wih, aku terima duit ratusan juta, miliar, aku terima mobil. Bertobat. Yang disebut berkat Tuhan adalah segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan uang. Saya ulangi, yang disebut berkat dari surga, itu yang sama sekali gak ada urusan dengan uang. Segala sesuatu yang masih bisa didapat dengan uang, itu bukan berkat. Catat. Semua jerat iblis itu harus ada uang. Harus pakai uang.
Orang berbuat dosa nggak ada yang gratis. Lihat video porno, situs porno harus bayar pulsa datanya. Narkoba, alkohol, judi, ya maaf. Berzina, pelacuran, bayar semua. Maka itu harus dibedakan. Yang dari papa tidak ada hubungan dengan uang. Justru berkat Tuhan itu berbentuk segala sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan uang. Dan segala sesuatu yang masih bisa didapat dengan uang, hati-hati. Belum selesai Filipus ayat 10. Ibrani 12. Kita harus belajar ini. Ada komen dari Medan. Kalau kita tidak mau didikan atau ganjaran, kita jadi anak-anak haram. Ngeri. Berkat sama dengan didikan, menghajar. Betul. Saya ulangi lagi ayat 10. Sebab papa-papa jasmani kita mendidik kita dalam waktu yang pendek. Sesuai dengan apa yang papa-papa kita anggap baik. Tetapi papa di surga menghajar kita, memberkati kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan Tuhan. Ini berkat. Kita dididik untuk punya karakter papa kita. Ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan. Tiap-tiap didikan, hajaran, ya teguran pada waktu diberikan. Tidak mendatangkan sukacita. Betul. Nggak enak. Tetapi mendatangkan duka cita. Ini berkat. Tetapi kemudian hasil didikan, hasil hajaran, hasil teguran. Tetapi kemudian didikan itu, hajaran itu, yang gak enak itu, yang pahit itu, menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka, kepada saudara dan saya yang dilatih olehnya. Terima kasih Bapak. Nah, ayat 10, ayat 11, Ibrani 12, itu kebalikan total dari jerat setan. Jerat itu awalnya, catat, semua jerat dosa awalnya itu nikmat, enak, menyenangkan, memuaskan hawa nafsu. Catat itu. Semua. Tidak ada jerat setan yang tidak enak, yang tidak nikmat. Tidak ada. Semua jerat setan itu nikmat, enak, memuaskan hawa nafsu. Tapi ujungnya penderitaan. Tapi kalau berkat, awalnya gak enak. Pahit, penderitaan, sengsara, karena ganjaran, karena dihancurkan. Tapi ujungnya luar biasa. Nah, inilah perbedaan yang paling mencolok antara berkat dengan jerat. Beda sekali. Puji Tuhan ya, Limoy. Iya. Ada komen lagi. Benar kebenaran ini. Karena kata bless di Matius 5, 3-12 bukan harta, memang bukan. Jadi catat mulai hari ini. Kalau segala sesuatu bisa didapat dengan uang, itu namanya mirip ada jerat yang kita harus jaga. Tapi berkat tidak ada hubungan dengan uang. Wardah, apa kabar kamu nak? Ini anak saya Wanda ini ya. Jadi sekarang kita milih. Harus punya hikmat. Yang bagaimana? Nah, maka itu kita harus tahu apa yang Tuhan
Papa kita sediakan buat kita. Itu yang luar biasa. Ya. Oke, saya baca. Oh ya, bless semuanya. Makasih Joko dalam King James. Ya. Tuhan memberkati kita. Berupa didikan dan hajaran. Kita harus tahu. Kita lihat hidup Yusuf. Nah, anak-anak saya warga binaan, pelajari hidup Yusuf. Nikmati. Selama anak-anak saya kalian semua masih ada di situ, tempat yang gak enak, warga binaan, nikmati. Nikmati. Karena Papa kita menyediakan yang luar biasa. Saudara, lihat itu. Nah, sebelum saya ngomong soal Yusuf, coba buka Roma 8 ayat 19 atau 18. Coba lihat ya. Roma 8 ayat 18 dulu, coba Filipus dilihat. Renungkan, ini berkat dari Papa kita. Haleluya. Oke, ada komen dari Malang. Bukan komen tambahan. Orang yang kedunyan itu bahasa Jawa, yang pikirannya duniawi, orang yang punya rasa tamak, ingin punya ini, punya itu. Dari Malang berkata, orang yang suka duniawi biasanya yang gampang kena jerat. Betul. Oke. Sebab aku yakin. Ayat 18 ya, Roma 8. Apa keyakinan Paulus? Bahwa penderitaan zaman sekarang ini, menderita kalau kita taat. Penderitaan zaman sekarang ketika saudara dan saya mentaati perintah Tuhan, itu buat daging tidak enak sama sekali. Catat ya. Penderitaan zaman sekarang karena kita taat pada firman Tuhan, itu membuat secara fisik, secara mental, rasanya gak enak semua. Tapi baca, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita nanti. Beda ya? Jerat selalu nikmat di depan, tapi menderita di akhir. Berkat enggak enak di depan, tapi di akhir ada hal-hal yang luar biasa. Jadi kita harus tahu. Ya, dari Medan lagi. Kerajaan surga bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Itu berkat dari Bapa di surga. Betul. Wah, yang komen banyak dari Jakarta, dari Banjarmasin. Betul. Itu berkat yang awalnya seringkali kita gak rasa nikmat, gak rasa enak. Tapi di baliknya, di belakangnya, wow. Itu beda dengan jerat. TSI-nya Filipus. Roma 8 ayat 18 ini. Coba TSI-nya. Karena itulah, menurut saya, penderitaan yang kita alami sekarang ini harus kita anggap ringan. Ketaatan kita untuk dididik, untuk dihajar sekarang ini kita harus anggap ringan kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang nanti dinyatakan kepada kita. Nah, ayat ini yang saya akan pakai untuk menjelaskan lagi tentang Yusuf. Waduh. Saudara masih ingat penderitaan Yusuf, didikan Yusuf, hajaran dari Papa untuk Yusuf dimulai ketika ke-10 kakaknya iri hati terhadap dia. Begitu Yusuf di fitnah, ya bukan di fitnah ya, bapaknya ditipu oleh 10 kakaknya. Yusuf mati, dimakan binatang buas. Ini jubahnya tercabik-cabik, ada darahnya. Padahal Yusuf dibuang ke sumur. Nah, disitulah awal penderitaan Yusuf. Ya,
Nggak lama dia dijual jadi budak, menderita lagi. Nggak lama bebas jadi orang kepercayaan Firaun. Baru enak sebentar, difitnah oleh istri Firaun, oleh istri Potifar, masuk penjara, divonis seumur hidup tanpa diadili dan tidak boleh naik banding. Ngeri. Terus kita ikuti penderitaannya. Tapi begitu Yusuf Karin, Kalsel, ya ada lomba voli, Tuhan memberkati. Begitu Yusuf taat, dididik. Begitu Yusuf nikmati ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya. Saudara lihat, ujungnya, Yusuf mengalami hal yang luar biasa. Jadi orang nomor 2 di Mesir. Coba baca lagi TSI-nya Filipus Roma 8 ayat 18 ini. Maka itu mulai hari ini semua kita harus punya hikmat. Ya, harus. Roma 8 ayat 18, terjemahan sederhana Indonesia. Karena itulah menurut saya penderitaan yang kita alami sekarang berkat Tuhan, ini berkatnya. Didikan itu berkat, berkat itu didikan, berkat itu hajaran, berkat itu peringatan yang pahit, yang gak enak. Karena itulah menurut saya penderitaan yang sekarang kita alami harus kita anggap ringan kalau dibandingkan dengan kemuliaan atau berkat besar yang nanti dinyatakan kepada kita. Ini maksud saya. Saya percaya semua kita setelah tahu kebenaran hidup Yusuf yang akhirnya menjadi orang hebat. Ayo jawab jujur. Saya percaya. Semua kita setelah tahu Yusuf itu luar biasa. Pasti saya pun berkata, kalau gitu mau dididik Tuhan dalam penderitaan yang cuma seketika kok. Ingat Ibrani 12 tadi, Papa kita yang di dunia mendidik kita cuma sementara. Jadi penderitaan yang sementara di sumur, di perbudakan, di penjara yang Yusuf alami, itu ternyata nggak sebanding dengan hasilnya nanti. Saudara, ayo kita nikmati ini. Ya, apa yang Tuhan sedang kerjakan atas kita itu berkat. Anak-anak saya, warga binaan, siapapun, dimanapun, anggaplah tempat yang tidak enak yang kalian tempati sekarang itu adalah berkat Tuhan. Suatu hari nanti kalau kalian bebas, kalian lebih hebat dari kami ini yang belum pernah dipenjara. Ingat ya, yang masih bebas bisa keluyuran, bisa shopping, bisa ngopi kemana-mana. Jangan puas dulu. Kita harus mengalami didikan Tuhan. Komen apa ini? Filipus, coba saya baca. Jadi setiap kemalangan penderitaan kita alami bukan selalu karena kutukan, tidak. Nah, Karangintan juga, Karangintan tadi ya. Nah, Filipus, apa yang kau alami nggak salah, tapi ditabrak dan sampai hari ini lumpuh. Tunggu, ada berkat yang tersembunyi di situ. Lagi sekali anak-anak saya, tenang dulu, tunggu waktu pembebasan. Tuhan akan menolong kita semuanya. Jadi kalau ada di antara saudara yang hari-hari ini sedang tertindas, sedang tertekan, jangan ada kalimat, sampai kapan Tuhan, aku sudah bosan. Stop, keluarkan kata itu. Nikmati semua ketidaknikmatan dengan senikmat-nikmatnya, karena itulah berkat yang sesungguhnya. Bagian terakhir, yes, amin. Matius 4 mulai ayat yang keempat. Matius 4 ayat yang keempat. Kita lihat. Matius 4 mulai ayat yang keempat.
Ya. Oh, mulai ayat 3 berarti. Ayat 3. Maaf, Matius 4 mulai ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu. Nah, ini jerat. Ini jerat. Apa yang dia katakan? Datanglah si pencoba itu dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau anak Tuhan, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Saudara masih ingat? Kapan si pencoba pasang jerat kepada Tuhan Yesus? Setelah setan tahu, si pencoba tahu bahwa Tuhan Yesus sedang kelaparan. 40 hari puasa, nggak makan, nggak minum. Datanglah jerat itu. Jika engkau, nah kata jika ini hati-hati. Itu meragukan. Kok jika? Memang dia kan anak Tuhan. Nah begitu pula dikatakan si pencoba pasang jerat kepada Hawa. Mungkin Tuhan ngomong, semua buah di taman ini jangan kau makan. Cuma ini yang boleh. Jadi jerat itu bentuknya selalu meragukan. Mungkin jika. Kok jika? Memang dia anak Tuhan. Ayat 4. Apa jawab Tuhan Yesus? Jerat harus dilawan dengan firman. Ayat 4. Ayo Filipus. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Setan KO. Saudara, di dalam dunia hukum, ya, di dalam dunia hukum itu ada sebuah konsep yang sangat saya sukai untuk membuktikan jawaban Tuhan Yesus. Ada tertulis. Nah, dunia hukum berkata begini. Hitam di atas putih. Ngerti istilah hukum? Ya, yang pernah terlibat dengan masalah pengadilan akan tahu. Artinya, hitam di atas putih. Hitam itu tinta, hitam, putih itu kertas. Nah, kalimat hitam di atas putih itu yang diambil dari pernyataan Tuhan Yesus ketika si penjerat itu datang. Sebab ada tertulis, hitam di atas putih. Inilah fakta dan itulah kebenaran. Maka itu kalau kita sudah punya firman dan tertulis di Alkitab, itulah hitam di atas putih. Artinya sah. Maka itu kalau pernah urusan notaris, urusan hukum, ya perjanjian ini, perjanjian itu, ingat, sebelum notaris mengesahkan, itu dibaca ulang-ulang, supaya pihak-pihak yang membuat perjanjian itu sadar, dan ditanya, sudah betul? Sudah yakin? Sudah sah? Paraf. Artinya paraf itu setengah persetujuan. Nah setelah paraf, maka notaris akan nyusun baik-baik sesuai dengan apa yang pihak-pihak yang buat perjanjian sudah paraf. Ya, setengah tanda tangan itu. Setelah itu sah. Itu hitam di atas putih. Dan masing-masing pihak yang punya perjanjian, kalau pegang itu sah. Oh Yaman, Yahu, ya, sah semuanya. Nah ini yang diucapkan Tuhan Yesus. Ayat 5. Si penjerat gak rela. Gak mau segampang itu. Lihat ayat 5. Datang lagi si penjerat, si penggoda itu. Nggak rela melepaskan melepaskan mangsanya yang sudah dekat-dekat ke pintu jerat itu. Ayat 5. Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci. Si penjerat itu nggak rela. Dan menempatkan Yesus di bubungan bait Tuhan. TSI-nya coba, TSI. TSI. Kemudian dalam waktu singkat, si penjerat membawa Yesus ke kota suci Yerusalem dan menempatkannya di puncak rumah Tuhan. Wih, ngeri sekali. Saudara,
Kalau kita membaca ayat ini, kelihatan Tuhan Yesus itu sangat lelah, sangat lemah, dan sangat tidak berdaya. Maaf. Loh kenapa saya berani berkata? Jadi setan itu nyeret-nyeret dia. Nyeret loh ini. Dengan singkat, wah dibawa, ditarik. Sampai ke hubungan bait suci. Kurang ajar betul. Ayat 6. Ngomong apa si setan? Ya, lihat ini. Woi sahabat saya, Yad Banam Tuhan, apa kabar? Ikut bergabung, puji Tuhan. Dengar ya. Lalu berkata kepada Tuhan Yesus si penjerat, jika lagi, jika engkau anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis. Kurang ajar. Pelajari cara setan menjerat. Jerat pertama setan kalah. Oh, Banjarmasin harus keluar, Tuhan memberkati ya. Belajar terus. Jerat pertama setan kalah karena Tuhan Yesus pakai firman. Ada tertulis. Nah, setelah setan tahu Tuhan Yesus melawan dengan hitam di atas putih, pakai firman, kurang ajar enggak? Setan ini menyerang Yesus kedua kalinya pakai firman. Sebab ada tertulis. Lihat konyolnya dan kurang ajarnya si kunyuk itu. Pakai firman. Sebab ada tertulis. Dan betul. Ini tertulis di kitab Mazmur. Berarti setan itu teliti loh baca Alkitab. Maka itu saudara dan saya nggak boleh kalah dengan setan. Dalam membaca Alkitab mereka teliti. Jadi untuk menjatuhkan Tuhan Yesus, untuk pasang jerat Tuhan Yesus, umpannya firman. Hati-hati itu. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan menatang engkau, ngangkat engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tipis. Wih, ini tipis sekali. Kalau Yesus emosi, Tuhan Yesus tersinggung, wah dia pasti jatuhkan dirinya. Memang malaikat-malaikat akan menatang dia, tapi dia kalah. Maka itu hati-hati dengan jerat iblis pakai ayat. Hati-hati itu. Ayat 6, ayat 7. Tuhan Yesus jawab apa? Ya, Tuhan Yesus jawab apa? Ayat 7. Yesus berkata kepada si penjerat, pada si setan itu. Maka itu ada kata, ada pula tertulis. Jadi pakai lagi hitam di atas putih. Janganlah engkau mencobai Yahweh Tuhanmu. Jadi dilawan pakai firman. Walaupun dia lapar. Hebat. Nah, setan gak nyerah kalah. Ayat 8. Kurang ajar betul. Ayat 8. Nah mulai ini. Kita lihat ini ngeri. Ini berkat. Ya ini jerat setan. Dan iblis membawanya. Aduh kalau mendengar kata. Masa sih Tuhan Yesus segitunya. Diseret-seret dibawa-bawa iblis semaunya. Memang. Dalam keadaan lemah. Lelah. Lapar haus. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Dan memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. TSI, oi, ngeri sekali ini saudara. Jogja aman ya? Ya. Ayat 9, ayo cepat. Oh maaf, ayat 8 TSI. Kemudian dengan cara ajaib. Nah ini loh kurang ajar iblis. Cara ajaib. Jadi setan pun bisa buat mujizat. Bisa buat keajaiban. Kemudian dengan cara ajaib iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi. Sangat tinggi. Lalu menunjukkan kepadanya semua. Sebentar. Kok zoomnya keluar lagi. Recording in progress. Ya, maaf sempat keluar lagi ini sinyalnya. Oke. Baca lagi TSI Matius 4 ayat 8. Maaf sempat terputus. TSI-nya
Kemudian dengan cara ajaib, iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi. Lalu menunjukkan kepadanya semua kerajaan di dunia dan segala kemewahan dari setiap kerajaan itu. Anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus, hati-hati dengan poin ketiga jerat iblis. Harta, uang, kekayaan, materi, hati-hati. Dan tidak sedikit gereja hancur, hamba Tuhan jatuh karena uang. Dan itu jerat iblis. Ayat 9, apa jawab Tuhan Yesus? Ayo, ayat 9, jawab Tuhan Yesus. Cara ajaib loh, setan juga pakai Alkitab untuk menjatuhkan. Ayat 9, ya. Dan berkata kepadanya, wih ngeri loh, setan masih nggak terima. Berkata kepada Yesus, semua itu kekayaan kerajaan dunia akan kuberikan kepadamu Yesus, jika engkau sujud menyembah aku. Wih ngeri. Maka itu anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, para pelayan Tuhan, hati-hati. Kalau Tuhan kita pernah dijerat oleh setan dengan harta benda, maka setan pun akan mengincar kita dengan jerat yang sama. Catat. Hati-hati. Ingat kasus gubernur DKI sebelumnya memberi sumbangan kepada gereja-gereja, juga kepada kelompok agama lain, jadi masalah sampai hari ini. Hati-hati. TSI. Ayo, TSI. 2 ayat lagi saya selesai. TSI. Lalu setan berkata kepada Yesus, aku akan memberikan semua itu kepadamu kalau kamu sujud menyembah aku. Nyaris, saudara, nyaris. Ayat 10 ya, 10. Ayo. Jangan kita kalah. Ya, ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepada si penjerat, kepada setan, kepada kunyuk itu, hanyalah setan, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Yahweh Tuhanmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Setan lari. Ya, ayat 11, nanti saya tambahkan Lukasnya. Ayat 11, ayo kita harus hati-hati itu, saudara. Ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Haleluya. Ayat terakhir, Lukas 4 ayat 13. Lukas 4 ayat 13. Terima kasih Bapak, kami harus menang. Ya. Lukas 4 ayat 13. Nah, ini yang perlu dicatat. Setelah iblis kalah dari Tuhan Yesus, kurang ajar betul. Sesudah iblis mengakhiri semua jerat yang gagal dia pasang untuk menjerat Yesus, iblis mundur daripadanya. Ini yang menakutkan. Dan menunggu waktu yang baik. Ayat. Setelah iblis selesai mencobai Yesus, ia pergi meninggalkannya dan menunggu kesempatan yang lain. PS, wih, hati-hati ya saudara. Wih, guten Abend, Herr Daliono. Taufan ada di mana kamu? Agnes sudah balik Berlin belum? Oke ya, setelah iblis selesai mencobai Yesus dengan segala macam cara, ia meninggalkan Yesus dan menunggu waktu yang baik. Saya baca dengan istilah jerat. Setelah iblis gagal menjerat Yesus dengan 3 pasang jerat, ia meninggalkan Yesus dan menunggu waktu yang baik untuk pasang jerat yang lain lagi. TSI. Sesudah iblis selesai mencobai Yesus dengan berbagai cara, dia pun pergi meninggalkannya dan menunggu kesempatan yang lain. Kalau saya pakai istilah jerat, sesudah iblis gagal menjerat Tuhan Yesus dengan berbagai cara,
Iblis meninggalkan dia dan berusaha pasang jerat yang lain lagi. Ayo mulai hari ini semua kita sebagai anak-anak Bapa di surga harus hati-hati. Tolong kami Roh Kudus untuk kami nggak kena jerat iblis lagi. Tuhan memberkati kita semua. Jadilah murid Yesus, anak Bapa di surga yang cerdas dan jenius. Jangan mudah dikadali oleh si kadal-kadal itu. Ngerti istilah itu? Kita jadi pandai. Tuhan memberkati. Selamat jadi pemenang.